Peneliti Universitas Gadjah Mada Yogyakarta menemukan COVID-19 varian Delta atau B1617 dari spesimen pasien asal Kudus, Jawa Tengah. Ya, jadi pertama sesuai juga dengan rekomendasi WHO ya bahwa setahun sudah pandemi virus COVID-19 melanda dan menyebar di seluruh daerah di Indonesia. Semua aktivitas masyarakat harus terbatasi, termasuk proses belajar mengajar yang mengharuskan seluruh fasilitas pendidikan meniadakan belajar tatap muka dan wajib menggelar pembelajaran secara daring atau online. Memasuki tahun ajaran baru ini, pemerintah resmi mengeluarkan kebijakan pembelajaran tatap muka terbatas yang tertuang dalam surat keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan dan Menteri Agama atau SKB 4 Menteri. Keputusan SKB 4 Menteri ini menjadi semangat baru dalam proses belajar mengajar di masa pandemi ini. Sekolah Alam Cikias siap menjalankan aturan pembelajaran tatap muka terbatas dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan aman bagi kesehatan dan keselamatan para peserta didik. Baik, menindaklanjuti kebijakan SKB 4 Menteri terkait persiapan tatap muka terbatas, jelas ini menjadi bahan buat kami untuk lebih bijak dalam memutuskan. Puncak kita dari SKB 4 Menteri, kemudian Pemprov, kemudian dari manajemen kita kaji. Intinya kami menanggapi dengan baik apa terkait kebijakan SKB 4 Menteri. Yang jelas kami sekolah yang pertama mempersiapkan fasilitas, kemudian terus mengembangkan SDM-nya. Yang ketiga, tentunya kita melakukan koordinasi dengan seluruh pihak terkait. Dan pihak yang paling utama adalah kita ajak diskusi orang tua. Bagaimana tetap tanggung jawab dan keputusan ada di orang tua, maka sebelum kita memutuskan akan ada tatap muka atau tidak, yaitu kita melakukan koordinasi dengan orang tua. Dan yang tidak kalah penting, kita akan memulai dengan proses simulasi. Jadi sebelum betul-betul melaksanakan tatap muka terbatas, kita akan melaksanakan simulasi pembelajaran tatap muka terbatas. Tatap muka terbatas artinya jumlahnya terbatas, waktunya terbatas, aktivitasnya terbatas. Maka pihak sekolah, seluruh manajemen bekerja untuk melakukan pemetaan dari wilayah yang kita punya, kelas yang kita punya, jumlah dan standar siswa yang boleh masuk pada waktu tertentu, itu kita sangat ketat. Proses screening guru, screening siswa juga kita sudah mulai buatkan SOP-nya supaya kita tidak seolah-olah gegabah menindaklanjuti kesempatan itu, malah jadi nanti akan menimbulkan kluster-kluster yang tidak kita inginkan. Yang pertama, SOP tatap muka terbatas, siswa sudah kita pandu, kita sosialisasikan ke orang tua, ke guru bagaimana di proses masuk, kemudian sampai nanti kepulangannya kita buatkan IKR-nya dan SOP-nya. Kemudian kita juga membuat gugus tugas yang melibatkan seluruh komponen termasuk orang tua. Dan yang tidak kalah penting adalah kita juga mempersiapkan sarana fasilitas pendukung. Kalau ada hal-hal yang memang terkait kasus-kasus yang sedang berkembang, kita siapkan ruang isolasi dan memang fasilitas yang mendukung supaya kalau ada terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, kita sudah siap dengan alurnya, termasuk SOP penanganan kasus COVID-19. Di Sekolah Alam Cikias, fasilitator atau guru pendidik juga memastikan aturan protokol kesehatan para siswa mulai dari kedatangan, memasuki area sekolah hingga memasuki ruang kelas dengan tetap menerapkan 3M,
memakai masker, wajib mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dalam proses belajar, 80% dilakukan di ruang terbuka dengan suasana yang asri, sejuk, rindang, dan nyaman bagi siswa dan siswi. Belajar di area terbuka ini tentu saja dengan tetap menjaga jarak minimal 1,5 meter. Ya, kami menyiapkan berbagai macam persiapan, salah satunya adalah protokol kesehatan yang sudah kami atur. Kemudian juga untuk pembelajaran kami sudah menyiapkan beberapa video, kemudian juga audio untuk membantu anak-anak belajar di rumah. Dan tentunya ketika anak-anak masuk sekolah, anak-anak tetap harus menjaga jarak, tetap menggunakan masker, dan dibatasi. Tentunya kita untuk menghindari itu kita membuat jadwal gitu. Jadi khusus untuk TK tidak semua anak yang hadir saat itu. Jadi kita akan bagi kelompok untuk anak yang datang. Jadi anak TK berjumlah 17 tidak semua yang masuk gitu. Jadi akan ada 5 anak nanti di sesi siang, kemudian ada lagi dan akan seperti itu terus seterusnya. Semangat karena kami sangat rindu dengan anak-anak. Pembelajaran tatap muka terbatas di luar ruangan terbuka inilah yang sangat diutamakan Sekolah Alam Cikeas demi mengantisipasi risiko paparan COVID-19 bagi para siswa peserta didik. Sementara untuk keamanan proses belajar mengajar di dalam ruangan, Sekolah Alam Cikeas telah memiliki ruang kelas dengan suasana terbuka, serapan udara maksimal, dan pembatasan jarak sesuai dengan prokes tetap. Selain itu, setiap meja siswa wajib tersedia hand sanitizer. Mungkin sih membawa hand sanitizer, berjaga jarak dengan teman, mencuci tangan, dan wajib memakai masker. Wah, rindu banget sih. Kangen main sama teman-teman, kangen main di area sekolah juga. Lebih banyak makan sayur biar tubuhnya kuat, sama ya pokoknya biar sehat. Bosen banget gak ada teman, terus cepat ngantuk kalau belajar dari rumah sendirian gitu. Terus materinya lebih susah untuk dipahami gitu. Ya, intinya tatap muka terbatas ini bukan tujuan yang utama. Jadi sekolah sejatinya sudah siap dengan pembelajaran jarak jauh. Guru kita sudah siapkan untuk siap PJJ, siap tatap muka. Kalau toh kasusnya memang masih belum membaik, maka sangat mungkin kita akan kembali ke PJJ dan guru sudah siap dengan skema itu. Maka ketika tatap muka terbatas diberikan kesempatan kepada kita, maka jangan seolah-olah kita bebas dari masalah. Justru ini tantangan buat kita para guru, para orang tua untuk betul-betul bijak dalam membuat keputusan. Orang tua bijak dalam membuat keputusan, sekolah juga bijak dalam membuat keputusan, yang mana tetap kebutuhan dan hak utama anak adalah keselamatan dan kesehatan yang utama. Adapun pendidikan adalah yang seterusnya. Maka yang diperlukan sekolah, orang tua adalah ketika kesempatan untuk ke sekolah, bukan serta-merta harus belajar duduk, tapi mereka punya kesempatan untuk bersosialisasi, kemudian psikologisnya terbantu, sehingga anak-anak tetap bisa belajar jarak jauh dan bisa tetap bersosialisasi dengan aman dan menyenangkan. Pemerintah telah menetapkan pembelajaran tatap muka secara terbatas bisa dimulai pada tahun ajaran baru 2021 ini. Dalam pelaksanaan tatap muka terbatas, pihak sekolah wajib mengikuti aturan peserta didik per kelas sebanyak 50% dari jumlah siswa per kelas, secara bergantian hari jadwal belajar. Siswa juga bisa mengikuti pembelajaran secara online. Sekolah Alam Cikeas siap pembelajaran tatap muka aman dan menyenangkan. Sekolah Alam Cikeas siap menjalankan pembelajaran jarak jauh dan tatap muka terbatas dengan aman dan menyenangkan.